Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Febriana Intan Pradini. Kali ini aku mau bahas lagi tentang kista ductus Gardner atau yang biasa disebut kista Gardner. Yang aku juga miliki. Kista aku ini sampai saat ini belum sembuh atau belum hilang karena belum dioperasi. Jadi sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu channel aku buat mensupport aku biar rajin bikin videonya dan biar semangat bikin videonya. Karena aku mesti curi-curi waktu dan sedikit kesulitan buat bikin video, harus nungguin anak-anakku tidur dulu. Malahan tadi aku udah tag video tapi nggak ada suaranya dan itu udah sampai selesai. Jadi ini adalah pengulangan pembuatan video. Aku ngomongnya ulangi lagi. Oke, jadi seperti yang mungkin sebagian dari kalian ketahui, aku udah pernah bahas tentang kista Gardner, tapi video yang sebelumnya mungkin akan segera aku hapus karena penyampaiannya itu cukup berantakan. Aku juga masih bingung nyampainnya dari mana, makanya sekarang itu aku bikin kayak sedikit catatan gini biar ada poin-poinnya dan biar aku sedikit tersusun menyampaikannya. Jadi di video sebelumnya aku juga udah menjelaskan ya kalau kista aku udah pecah sebanyak 5 kali. Posisi saat ini aku sedang hamil anak keempat dan masih memiliki kista yang diameternya sekarang kurang lebih 3 cm. Aku berharap sebelum persalinan nanti kista Gardnerku juga akan pecah agar tidak menyulitkan proses persalinan dan aku bisa bersalin normal. Amin. Back to topic, kista Gardner. Banyak yang nanya nih, kista Gardner itu apa sih? Jadi kista Gardner itu adalah salah satu jenis kista yang terjadi pada vagina kita. Nah, disebabkan oleh embriologi yang tidak luruh, sisa embriologi yang tidak luruh pada saat kita lahir. Nah, terus selanjutnya apa sih sisa embriologi itu? Sisa embriologi itu adalah sisa pembentukan janin. Sesuai namanya tadi ya, ductus Gardner, yang berarti saluran Gardner. Nah, si saluran Gardner ini sebenarnya berfungsi membentuk vagina kita pada saat kita di dalam kandungan, pada saat kita menjadi janin, dan seharusnya luruh atau hancur atau hilang pada saat kita lahir. Tetapi pada kita perempuan, sebagian perempuan yang memiliki kista Gardner, berarti sisa embriologi ini tidak luruh, sehingga lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, saluran Gardner itu membentuk akumulasi cairan yang berkumpul di sana dan membentuk sebuah kantung kista. Terus pertanyaan yang sering juga, berbahaya nggak sih? Seharusnya tidak berbahaya ya, tapi pada sebagian perempuan bisa membuat tidak nyaman karena ukurannya yang terus membesar, bahkan sampai prolaps. Prolaps ini sering terjadi biasanya pada ibu hamil. Prolaps itu keadaan di mana kista semakin membesar sehingga keluar dari tempatnya, sehingga tidak tertampung lagi di dalam vagina dan mulai keluar. Aku juga pernah mengalami prolaps pas kehamilanku yang kedua dan itu cukup parah. Selanjutnya, pas awal aku terdeteksi kistanya itu sebetulnya di kehamilan pertama. Kalau aku jongkok itu biasanya teraba ada sesuatu yang lembut seperti kelereng kecil lembut. Aku pikir itu masih bagian dari vagina dan masih aman-aman aja, bukan sesuatu hal yang asing. Tapi pada saat kehamilanku yang kedua, ukurannya itu semakin membesar dan sedikit membuat tidak nyaman. Kalau jongkok atau kalau duduk itu terasa seperti ada sesuatu yang bergerak. Akhirnya periksa ke dokter untuk pertama kali dan dokter bilang itu adalah kista Gardner. Diameternya pada saat itu sudah 3 cm. Dokter menyarankan buat aku diinsisi aja pada saat kehamilan aku 5 bulan karena kehamilan aku waktu itu masih 3 bulan, takutnya nggak aman untuk bayinya.
Terus aku balik lagi ke dokter, ke rumah sakit, ke Obgyn pada saat kehamilan aku 5 bulan. Dan ternyata kata dokternya ini kurang bagus nih kalau diinsisi sekarang. Karena diinsisi itu kan dikasih obat bius juga, kistanya akan disobek dan dikeluarkan cairannya. Takutnya itu membahayakan janin. Jadi akhirnya aku tidak diinsisi dan dokternya bilang nanti juga mudah-mudahan ini kistanya pecah kok, sambil lahiran bisa kok lahiran normal, karena diameternya waktu itu masih ya 3 cm lebih dikit lah. Lalu akhirnya aku periksa di dokter-dokter lainnya. Seiring berjalannya waktu kistaku semakin membesar, prolaps, dan dokter kedua di rumah sakit yang sama, terus dokter ketiga, keempat. Aku periksa keempat dokter pada saat kehamilan kedua itu. Dokter kedua, 3, dan 4 bilang aku harus disesar karena pada saat itu kista aku memang sudah benar-benar besar, sudah prolaps, dan si rongga vagina aku, saluran vaginanya itu sudah benar-benar tertutup sama kista. Terus aku sudah dijadwalkan sesar oleh dokter keempat aku, tapi qadarullah 2 minggu sebelum sesar kistaku malah pecah. Akhirnya aku balik tuh, sempet ke dokter ketiga karena jaraknya dekat dari rumah. Tapi dokter ketiga itu tetap nyaranin aku buat sesar, padahal kistanya udah pecah dan sudah seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Si kantung kistanya sudah mengkerut seperti kulit lagi, seperti di dinding vagina. Dan seperti ya normal aja gitu, nggak terjadi apa-apa, tapi tetap harus disesar. Terus aku balik ke dokter keempat selang 2 hari atau 3 hari gitu. Nah dokter keempat ini bilang, oh ternyata aku bisa normal nih, nanti balik aja ke sini kalau udah mulai lahiran, datang ke sini. Akhirnya aku lahiran di rumah sakit tempat dokter keempat aku periksa. Selanjutnya sakit nggak sih? Seharusnya nggak sakit ya. Kalau yang aku rasain itu kalau diameternya baru sekitar 1-2 cm itu nggak sakit. 3 cm juga nggak sakit, tapi mungkin kadang-kadang kerasa sedikit nggak nyaman, kadang-kadang juga sedikit linu ya. Jadi mulai nggak nyaman itu diameter 3 cm ke atas. Kalau udah beberapa kali pecah, biasanya harus diperiksa ya, karena takutnya timbul infeksi dan bisa sakit juga. Karena aku juga udah beberapa kali pecah, aku khawatirnya infeksi sih, karena sudah mulai agak sedikit nggak nyaman kalau pada saat pecah itu. Terus selanjutnya apa sih isi kistanya? Jadi isi kistanya itu adalah cairan kistik, bening, tidak berbau, tidak berwarna, bukan darah dan bukan nanah. Kalau isinya itu sampai darah atau nanah, sebaiknya segera periksa ke dokter karena takutnya itu bukan kista Gardner atau itu kista Gardner yang sudah terinfeksi karena bisa jadi sering pecah gitu. Karena aku pun pas pecah yang keempat itu si cairannya udah nggak bening lagi seperti sebelum-sebelumnya, agak sedikit keruh warnanya tapi tidak coklat dan bukan darah, dan sudah mulai nyeri. Pada saat pecah sebelumnya itu tidak pernah terasa nyeri, tapi pecah keempat itu sudah terasa nyeri. Aku khawatirnya infeksi, tapi aku belum sempat lagi untuk periksa ke dokter. Terus ada banyak juga nih yang nanya nih di video sebelumnya, aku pakai obat atau herbal nggak? Aku nggak minum ya sekarang. Dulu sih awal-awal aku pernah minum produk-produk yang kan ada tuh sales-sales di online jualan, katanya ini produk bisa nyembuhin kista, miom, dan lain-lain. Aku sempat minum. Tapi akhirnya aku nggak minum karena dokter yang kelima, yang dokter tempat aku periksa setelah aku melahirkan itu nggak nyaranin juga aku minum apapun, malah bilangnya ini itu bukan penyakit, ini itu ya kamu kayak cacat aja gitu, cacat bawaan lahir. Semua perempuan itu punya saluran Gardner dan harusnya hilang, tapi kamu nggak hilang, makanya jadi kista, Neng. Dulu bilangnya gitu, Neng, karena dia udah agak tua gitu. Terus juga semua dokter pertama sampai dokter kelima itu tempat aku periksa, nggak ada satupun yang ngasih obat
ngeresepin obat buat nyembuhin kista ini. Jadi satu-satunya cara buat ngobatin kista ini, buat ngehilanginnya ya harus dioperasi, diangkat kantung kistanya biar enggak terjadi pengumpulan cairan lagi di situ. Terus selanjutnya, oh iya, kenapa kista aku udah pecah tapi bisa tumbuh lagi? Karena kista aku nggak diangkat ya, nggak dioperasi, cuman pecah. Jadi seperti di sisi ini si kistanya, terus dia sobek. Nah, si sobekannya itu membuat si cairannya keluar, akhirnya kistanya mengkerut lagi seperti kulit, elastis, lembut, seperti tidak terjadi apapun. Dan lama kelamaan terakumulasi cairan-cairan lagi dan membesar lagi karena masih ada kantungnya. Tapi setelah pecah itu aku udah nggak pernah prolaps lagi karena ukurannya tuh nggak pernah sampai oversize. Jadi kalau kayak udah 3,5 cm dia bakalan udah pecah lagi, bakalan udah terkuras lagi cairannya karena dia udah ada sobekan bekas aku pecah yang pertama. Cuman khawatirnya infeksi juga ya, si bekas sobekannya itu di dalam kantung kistanya itu terkena bakteri atau apapun. Kan sebelumnya cairannya bening, terus kelamaan pecah yang keempat, yang kelima itu agak-agak keruh cairannya. Terus oh ya, ini yang terakhir ya, banyak yang nanya bisa berhubungan intim atau enggak sih punya kista Gardner. Seharusnya bisa ya, kalau diameternya 1-3 cm sih menurut aku itu masih oke-oke aja karena si bentuk kistanya juga dan si sifatnya itu elastis. Dia kan isinya cuma cairan dan kantungnya itu sangat lembut ya, jadi dia nggak berpengaruh apa-apa gitu. Tapi kalau sudah sampai memenuhi rongga vagina, sudah 4-5 cm, bahkan sampai prolaps, itu biasanya ya harus puasa dulu dan tidak bisa berhubungan intim. Oke, jadi itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel aku, like video aku biar aku semangat bikin videonya. Dan buat kalian yang punya kista seperti aku juga, lebih baik periksa ke dokter. Semoga ketemu jalan keluarnya dan sehat selalu. Terima kasih telah menonton.